Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semua. Jadi pada siang hari ini kami ingin menjelaskan tentang peta kendali moving average atau peta kendali MA. Next. Di sini kami berlima. Yang pertama saya sendiri Muhammad Aldanizen, ada Epifin Yuvita, Adrian Sergio, Robiato Fauziah, dan Risa Kristia Wahyuni. Next. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peta kendali moving average. Jadi, peta kendali MA atau biasa disebut dengan peta kendali rata-rata bergerak adalah peta kendali yang digunakan apabila pada hasil observasi data terlihat bahwa antara nilai rata-rata data yang satu dengan lainnya menampakkan perbedaan yang sangat kecil. Dan sampel yang digunakan setiap kali observasi hanya sebanyak satu unit. Pada intinya, peta kendali MA ini melihat pergeseran rata-rata yang sangat kecil. Bedanya dengan peta kendali X-bar, peta kendali X-bar ini tidak bisa menampakkan perbedaan yang sangat kecil, artinya dia menampakkan perbedaan yang sangat besar. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama menentukan jumlah observasi atau pengukuran, kemudian ditentukan N rata-rata dari N observasi tersebut, dan menentukan banyaknya sampel yang diamati. Yang kedua, menentukan moving average MA untuk setiap kali observasi dengan menggunakan rumus MAT yang tersedia di slide, di mana MAT adalah moving average setiap kali observasi, dan X bar T adalah rata-rata setiap observasi, dan W adalah lebar moving average. Untuk standar deviasinya, untuk setiap rata-rata sampel adalah var X bar T sama dengan sigma kuadrat per N, di mana sigma kuadrat adalah variansi populasi nilai individual, dan maka variasi dari MAT adalah sebagai berikut yang tertera pada slide, sehingga var MAT sama dengan sigma kuadrat per NW. Next. Selanjutnya kita tentukan CL, UCL, dan LCL pada MA. Untuk peta kendali MA ini dibagi dua, yaitu ada T lebih dari sama dengan W dan T kurang dari W. Untuk T lebih besar sama dengan W, untuk CL-nya adalah sigma dari X bar T per M sama dengan X double bar. Untuk UCL dan LCL-nya menggunakan batas 3 sigma per akar NW, dan untuk T kurang dari W menggunakan batas 3 sigma per akar NT. Jadi untuk UCL dan LCL sama aja ya batasnya, tinggal untuk UCL ditambah dan LCL dikurangi. Di mana sigmanya adalah moving range bar per D2. Untuk D2 tersendiri ada lampiran di PPT ini paling ujung, ada tabelnya. Next. Selanjutnya, keuntungan dan kekurangan peta kendali MA. Yang pertama ada keuntungan. Yang pertama dapat digunakan pada kondisi yang memerlukan waktu lama dalam pengumpulan datanya, atau pengumpulan data memerlukan biaya yang tinggi. Kemudian yang kedua, peta kendali moving average menjadikan data mendeteksi distribusi normal. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama, data yang berdekatan pada peta kendali moving average tidak independen, sehingga pengujian dilakukan tidak valid. Kedua, terdapat kecenderungan perbedaan antara observasi individual dengan rata-ratanya. Selanjutnya yaitu contoh soal. Next. Suatu perusahaan beton ingin mengetahui kualitas panjang beton yang diproduksi. Perusahaan melakukan 5 kali pengukuran tiang beton setiap harinya selama 20 hari dan menggunakan peta kendali 6 periode MA dengan tingkat keakurasian prosesnya 2,395 cm yang ditetapkan oleh perusahaan. Datanya ditunjukkan oleh tabel berikut ini. Next. Untuk penyelesaiannya, pertama kita akan mencari nilai MAT, di mana nilai MAT adalah nilai pergeseran kecil dari observasi yang berjalan dari T sama dengan 1 sampai dengan T lebih dari sama dengan W, di mana W adalah nilai periode MA yang telah diketahui di soal. Untuk nilai MAT, di mana T kurang dari W, hitungannya menggunakan rumus penjumlahan dari T sama dengan 1 sama dengan N. T sama dengan 1 berjalan sama dengan N dibagi N. Lalu, untuk MAT dengan T lebih dari sama dengan W dihitung dengan rumus yang telah dijelaskan di awal, yaitu MAT di mana XI bar ditambah XI kurang 1 bar ditambah XI kurang 2 bar ditambah berjalan sama dengan XT bar ditambah XT kurang 1 bar ditambah XT kurang 2 bar ditambah berjalan sama dengan XT kurang W tambah 1 bar dibagi W dan didapatkan nilai MAT seperti yang ada di slide. Next.
Selanjutnya kita mencari nilai center line. Di sini kita gunakan rumus X double bar sama dengan sigma X bar T per M atau banyaknya sampel yaitu sebanyak 20. Sehingga kita peroleh nilai sebesar 901,4. Selanjutnya kita menentukan besarnya nilai sigma dengan menggunakan rumus sigma sama dengan moving range bar per D2. Di mana moving range bar ini adalah keakurasian proses data, yaitu sebesar 2,395, dan D2 ini adalah nilai tabel dengan N sama dengan 5, yaitu sebesar 2,326, sehingga diperoleh hasil sebesar 1,029. Next. Nah, selanjutnya kita menentukan batas kendali untuk sampel dengan nilai T kurang dari W, di mana dalam soal kita ketahui W sama dengan 6, sehingga T yang kita gunakan adalah 1 sampai 5. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus seperti pada slide tersebut, di mana untuk contoh tersebut kita mencari nilai UCL dan LCL untuk T sama dengan 1, sehingga diperoleh nilai UCL sebesar 902,74 dan LCL sebesar 899,98. Untuk sampel kedua sampai dengan kelima kita gunakan rumus yang sama, namun nilai T-nya kita ubah sesuai dengan sampel keberapa yang akan kita cari. Baiklah, kemudian untuk batas pengendali dari peta kendali moving average antara sampel ke-6 sampai dengan sampel ke-20 atau dengan T lebih dari sama dengan W itu adalah periodenya atau lebar dari moving average-nya adalah 6. Jadi kita cari terlebih dahulu UCL MA-nya dengan rumus X double bar ditambah dengan 3 dikali sigma per akar dari NW. W-nya sendiri adalah 6 dan N-nya itu adalah banyak observasi yaitu 5. Didapatkan UCL yaitu sebesar 900,93 dan LCL-nya yang merupakan selisih antara X double bar dan 3 kali sigma per akar dari NW yaitu 900,79. Next. Berikut merupakan tabel dari hasil perhitungan sebelumnya. Dari hasil perhitungan sebelumnya kita susun hasil tersebut ke dalam bentuk tabel diperoleh sebagai yang ada ditera di depan layar. Baiklah, next. Selanjutnya, peta kendali MA yang ditunjukkan pada gambar berikut. Pada grafik tersebut kita lihat bahwa 4 data pertama untuk UCL dan LCL memiliki nilai yang berbeda. Kemudian pada 4 data selanjutnya nilai UCL dan LCL telah menjadi stabil. Kemudian kita lihat nilai UCL di sini sebesar 902,009, kemudian pada nilai CL sebesar 901,4 dan LCL sebesar 900,72. Selanjutnya, di sini ada peta kendali MA yang ditunjukkan pada gambar berikut dengan menggunakan software Minitab, di mana di sini kita lihat bahwa 6 data pertama pada nilai UCL dan LCL ini memiliki nilai yang berbeda. Kemudian pada data ke-6, nilai UCL dan LCL tersebut sudah menjadi stabil. Kemudian untuk perbedaan antara menggunakan software Minitab dan manual, di sini terlihat bahwa pada nilai UCL dan LCL memiliki nilai yang berbeda, namun perbedaan tidak terlalu signifikan. Kemudian dari kedua grafik tersebut dapat kita interpretasikan peta kendali MA yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya berada dalam kondisi terkendali, sehingga tidak perlu dilakukan revisi. Jika kondisi tidak terkendali secara statistik, maka pihak perusahaan perlu mencari sebab-sebabnya dan melakukan penanggulangan dengan tujuan agar perusahaan tidak mengalami kerugian yang diakibatkan oleh terlalu banyak unit yang tidak sesuai dengan produksi. Kemudian ini untuk lampiran sebelumnya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.